Media sosial kembali memanas setelah Tasya Farahsya mendadak diserbu komentar netizen yang budiman. Ia dituding menjadi penyebab mundurnya Bunga Sartika, host konten TikTok Qzli Here yang populer lewat sapaan khasnya, "Halo kakak, spill skincare." Konten tersebut dikenal menampilkan momen seolah spontan saat bertemu figur publik untuk membahas skincare harian. Namun situasi berubah ketika Tasya mengungkap pernah mendapat tawaran bayaran untuk tampil dalam format serupa, yang kemudian ditafsirkan publik sebagai indikasi adanya skenario di balik konten yang selama ini terlihat natural. Perbincangan itu cepat membesar, hingga Bunga memutuskan mundur sebagai bentuk tanggung jawab karena merasa mengecewakan banyak pihak. Ia juga menyampaikan permintaan maaf, serta memastikan masih ada beberapa konten terjadwal yang tetap tayang. Tidak lama berselang, kolom komentar Instagram Tasya dipenuhi kritik keras. Sebagian netizen yang berbakti menudingnya ikut mematikan rezeki orang lain, sementara sebagian lain menilai polemik ini sebagai konsekuensi dari transparansi dalam industri konten kecantikan yang semakin disorot publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo kakak, spill skincare-nya kakak. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan marketingnya, dia malah out of the box, sangat unik dan sangat luar biasa. Dan segala skincare yang dia spill dengan influencer maupun artis yang ada, itu semuanya skincare yang sesuai dengan aturan BPOM dan semuanya ramah dan baik gitu ya. Nah itu aja si influencer yang satu itu terlalu pick me dan akhirnya mematahkan semangat si Mbak ini. Kalau kata gue tetap lanjut marketing yang unik dan lucu yang mengedukasi banyak masyarakat memilih skincare yang tepat sesuai dengan yang udah dipakai sama influencer maupun artis gitu. Sumpah jahat banget ya ini orang, dia tega nge-spill suatu hal yang merugikan seseorang dan itu personal. Maksud gua kalau emang nggak mau ya udah nggak usah dibongkar juga. Yang padahal lu tuh kerja di wadah yang sama gitu loh. Jujur emang gua juga mikirnya nggak mungkin itu nggak settingan. Tapi kalau settingan emangnya kenapa? Ada yang dirugiin? Nggak ada. Ya justru kalau kita terhibur ya udah nikmatin aja gitu loh. Gak usah mikir kemana-mana gitu. Yang padahal justru itu letak engagementnya. Kita mikir wah ini settingan apa enggak ya? Wah keren banget. Nah disitulah dia berhasil mancing kita. Dan itu benar-benar bagus banget engagementnya menurut gua gitu. Keren. Tapi kenapa ada orang yang mutusin rezeki seseorang gitu tuh? Wah jahat banget sih. Dan menurut gua ya Kak Bunga itu gak perlu minta maaf atau klarifikasi ya. Soalnya ya salah dia apa gitu kan. Dia cuma ngejalanin tugasnya. Dia berhasil mancing perhatian kita. Kita terhibur, ya udah gitu. Apa yang harus dipermasalahin lagi? Settingan atau enggak? Selagi kita menikmati, ya udah gitu loh. Ya, semangat terus ya buat Kak Bunga. Tapi please jangan resign dong. Ya kita juga tahu apa yang dirasain Kak Bunga. Tapi ini emang gara-gara si sialan itu anjing tanggung jawab loh. Halo kakak, kalaupun itu settingan, yang dirugikan siapa sih? Beberapa hari terakhir gue lagi ngikutin banget drama ini. Dan jujur sampai sekarang gue belum paham kenapa sih akunnya itu dinilai salah. Sampai-sampai si hostnya ini milih resign loh. Kayak ini kita lagi ngomongin karir, pekerjaan, dan sumber penghasilan seseorang. Gini, gue coba jelasin supaya kalian semua paham ya. Yang pertama, buat kalian yang bilang, oh itu settingan, dia ketemu artisnya itu bukan kebetulan, tapi udah janjian dulu. Nih, gue kasih tahu ya, itu yang dinamakan kolaborasi di dunia konten kreator. Kalau nggak ada janjian dulu, ngobrol dulu, izin dulu, malah artis-artisnya pada takut nggak sih? Yang kedua, buat yang bilang, oh ternyata itu kontennya dibayar sama brand-brand, udah disetting. Nah, terus kenapa? Menurut gue ini salah satu bentuk marketing brand yang super kreatif dan gak merugikan siapapun. Pas gue nonton video klarifikasi hostnya sampai dia bilang dia mau resign, jujur hati gue itu gak tega banget sih. Ini bentuk nyata kreativitas dimatikan secara paksa. Coba gue mau nanya dong pendapat kalian soal drama ini. Lagian kalau si halo kakak ini settingan,
Itu kenapa sih? Ngerugiin siapa? Kenapa harus resign? Lagian kan lu kagak salah kagak nih, ya kan? Lu kagak bikin masalah nih, ya kan? Mau settingan kek, mau kagak kek, ya kan? Kagak ngerugiin orang ya kenapa? Kenapa harus resign? Lagian juga si Ono nih, kata gue kalau misalnya lu nggak bisa dibayar untuk marketing itu, ya kan? Udah, nggak usah berkoar-koar, kagak usah matiin rezeki orang. Lu tahu? Zaman sekarang nih manusia-manusia ini pada aneh, lo tau. Kayak begini aja berkoar gitu. Mentang-mentang udah merasa besar gitu, lo bisa berkoar terus bikin dampak yang sangat besar untuk orang lain gitu. Padahal si Halo Kakak itu kontennya seru loh. Serius deh. Walaupun settingan nih ya kan, ngejar-ngejar orang inilah itulah segala macam. Ketemu di mall sampai Sarah Wijayanto lagi nyari hantu, ya kan? Seru, tahu seru. Lagian zaman sekarang nih ya kan, orang-orang nih udah pada pinter-pinter ya kan, mencari marketing terbaik gitu ya kan. Ini udah bagus nih marketingnya gitu ya kan, memperkenalkan produk dengan cara ngejar-ngejar orang gitu, spill produk begitu, bagus. Kenapa sih kagak seneng banget perasaan? Udah sih jangan resign please, ya Allah, kata gua tuh keracunan banyak produk itu tuh gara-gara konten lo. Halo kakak, emang kenapa kalau settingan? Hah? Kenapa kalau settingan di media sosial ini orang aja sampai ada yang jualan tuh sambil marah-marah demi dapat perhatian audiens, demi engagement. Kalau ada yang begitu kreatif ya, dan ada transaksi di dalamnya, memang seperti itulah industri ini. Lu nggak bisa merasa paling pinter di media sosial, nggak bisa. Semua orang punya strateginya masing-masing. Kalau memang itu berbayar, apa yang dia sapa ke artis-artis itu udah janjian apa segala macam, ya memang seperti itulah industri media sosial. Ya, lu tuh sama aja kayak main mesin capit yang udah tahu lu bakalan nggak dapet, bukan karena lu nggak bisa nyapit, karena lu tahu itu lu dibego-begoin, ya, tapi lu ngomong gitu. Ya. Tujuannya kan bukan kita mau buang duit, tujuannya tuh hiburan, ngerti gak? Lu udah menghilangkan hiburan gue itu, halo kakak, ya itu kan hiburan gue di TikTok. Ya gue juga tahu, tapi bacot gue nggak lemes itu. Settingan, semua juga settingan di media sosial itu. Ya elah, udah kayak paling ini aja lu. Itu anak, ya Allah, anak imut begitu, gue nggak denger lagi suaranya halo kakak, dia sambil mengundurkan diri lu gara-gara bacot lu ya, bener-bener lu. Media sosial lu balik lagi ke Facebook dah, balik ke Facebook aja dah, sumpah. Ribet. Emang kenapa halo kakak itu settingan? Kalian merasa dibohongin gitu? Salah satunya aku merasa dibohongin. Sampai aku buat kitty ya. Kok halo kakak ini lama-lama ganggu ya? Sampai ke siapa? Yang ke dunia lain itu Sarah, yang Viti Sarah Wijayanto ya, yang dia lagi hunting. Kok bisa sampai di situ? Orang lagi makan, orang lagi di lift diganggu itu kayaknya orang lagi makan aja. Secara etika itu nggak ini ya, nggak bagus gitu ya. Apalagi ditanya skincare-nya apa, ininya apa. Orang mikirnya, orang awam mikirnya, wah muka dia bagus, muka dia kinclong. Oh ternyata dia pakai skincare murah. Orang mikirnya kayak gitu. Orang nggak jadi terinfluencer. Karena apa? Terinfluen karena apa? Karena itu disetting sedemikian naturalnya, itu termasuk pembodohan publik. Coba ngaku kalian, siapa yang nggak merasa diracun sama review halo kakak? Alah, sekelas contoh ya, sekelas Mbak Manuhara pakainya ini, skincare-nya 50 ribuan. Ini kan dibuat senatural mungkin ya. Mereka bengongnya dapat. Ya ini secara logika aku ya, bengongnya dapat, ngerasa risihnya dapat, ngerasa nggak enaknya dapat, ya kan? Jadi orang mikirnya, ya mulus mukanya, aku pakai ini, wajib pakai ini, gak mungkin ini settingan. Dan mukanya aja yang di ini ngerasa terganggu. Jadi apa? Otomatis auto CO dong. Kan di setting senatural mungkin. Aku ngerasa dibodohi juga sebagai netizen. Nggak ada gimmick boleh, tapi jangan ibaratnya pembodohan sih menurut aku ya, dibuat natural seakan-akan yang dikejar itu benar-benar nggak tahu. Kalau dia diwawancarai, ditanyain skincare, seolah-olah dia jujur, tahu-tahu udah disetting yang bakal dijawab itu apa-apa, itu udah masuk endorse mereka. Nonton yang ngerasa dikibulin, tahu-tahu muka yang artis yang di endorse pakai treatment, bukan pakai yang 50 ribuan. Kita yang check out ngerasa rugi, bodohan juga lah. Bener dong. Tasya sih menurut aku bener ya, dia independen, nggak mau setting kalau dipakai ini, kalau pakai itu gitu.